Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat identik dengan yang namanya kepedulian dengan sesama. Di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang bersedekah, terkhususnya berzakat fitrah. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, berbicara tentang kepedulian kepada sesama. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dermawan di antara manusia yang lainnya. Jika di bulan suci Ramadan bisa dipresentasikan, baginda Nabi Muhammad SAW sanggup menyedekahkan 98% dari harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat. Begitu masuk bulan suci Ramadan, baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling mulia, yang paling dermawan di antara umat. Beliau sanggup menyedekahkan 100% harta yang dimilikinya untuk kepentingan bersama. Dalam hal keutamaan bersedekah ataupun peduli kepada orang-orang di sekitar kita, kita mungkin sering mendengar sebuah hadis yang dimana diumpamakan sebuah pohon gitu kan. Sebuah butir, dan butir tersebut menumbuhkan pohon, dan pohonnya memiliki 7 cabang. Di setiap cabangnya terdapat 100 butir gitu. Di sana bisa disimpulkan bahwasanya ketika kita memberikan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 700 kali lipat. Coba bayangkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jika kita memberikan 100.000, dibalas Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700.000. Masya Allah. Apalagi jika kita memberikan 100.000 kan. Ini 1.000 aja sudah Masya Allah balasannya. Apalagi 100.000. Oleh sebab itu ya, marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam mengimpakkan sedekah kita untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini dalam pandangan saya yang fakir ilmu ini, bagi saya pribadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya manusia yang miskin. Islam itu mengajarkan kita, walaupun kita hidup bisa dibilang tidak bergelimang harta, akan tapi kita sebagai umat muslim hidup berkecukupan gitu. Insya Allah dengan prinsip kita tersebut, kita bisa menjalani hidup ini sampai akhir hayat kita. Setelahnya kita cukup untuk makan pada satu hari itu dengan aman, tentram, dengan keperluan-keperluan kita yang lainnya gitu. Lalu juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwasanya umat Islam itu tidak ada mengajarkan kita untuk hidup miskin? Ini seperti ditegaskan oleh ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW tentang seorang pemuda yang meminta-minta, suka meminta-minta kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Lalu singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah kampak kepada si pemuda tersebut dan menyuruh pemuda tersebut untuk mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya di pasar atau di pajak gitu. Dan sejak itu si pemuda tersebut pun tidak pernah lagi meminta-minta kepada orang lain. Di situ saya perhatikan bahwasanya itulah Islam gitu. Islam itu tidak ada yang namanya istilah tangan di bawah. Islam itu selalu berada tangan itu di atas, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu juga berbicara tentang bersedekah dan kepedulian kepada sesama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bahkan dalam hal zakat fitrah ya, kita semua mungkin paham gitu. Saya di sini tidak ada yang ingin menggurui, akan tapi ingin mengingatkan kembali tentang tidak ada di bulan suci Ramadan ini yang namanya orang miskin. Kenapa? Ya karena seperti yang saya katakan tadi gitu.
di bulan suci Ramadan ini banyak orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Dan bahkan orang miskin ini pun bisa nanti di akhir-akhir bulan suci Ramadan dia menyedekahkan kelebihan hartanya. Yaitu dia melakukan zakat fitrah. Saya yakin dan percaya hal tersebut. Akan tapi jika memang hal tersebut tidak terjadi, ya memang si orang miskin ini ya tidak pantas untuk melakukan zakat fitrah. Karena yang kita ketahui bersama, jika orang miskin yang termasuk benar-benar orang miskin yang mendapatkan zakat fitrah adalah orang yang hanya cukup untuk makan pada hari itu juga gitu. Dia tidak ada kelebihan harta sedikit pun. Secuil pun tidak ada. Sepeser pun tidak ada. Akan tapi ketika menjelang khatib naik ke mimbar di hari raya Idul Fitri gitu kan, si orang miskin ini tiba-tiba dapat sumbangan sedekah ataupun zakat fitrah dari tetangganya gitu kan. Dan saat itu juga si orang miskin ini memiliki kelebihan, maka seperti yang saya katakan tadi, si orang miskin ini wajib untuk melakukan zakat fitrah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagi saya pribadi, umat Islam adalah seperti yang selalu saya katakan kepada Bapak Ibu dan teman sekalian. Umat Islam adalah umat rahmatan lil alamin. Umat yang peduli kepada sesama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bahkan ini pun sedikit ditegaskan juga dengan kisahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat kesayangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kemarin saya katakan Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat kebanggaan, di sini saya menyematkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat kesayangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di zamannya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, saking Abu Bakar radhiyallahu anhu ini peduli terhadap kemaslahatan umat gitu kan, Abu Bakar ini rela ya untuk siap untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat gitu. Padahal sudah dipertanyakan juga dengan si Umar gitu kan. Dan di sini pun sebenarnya bukan dipertentangkan, hanya dipertanyakan gitu. Dipertanyakan keputusannya kenapa demikian gitu. Karena yang diketahui oleh Umar radhiyallahu anhu bahwasanya jika seorang itu dia sudah bersyahadat, maka kita seharusnya mengayomi mereka. Kita tidak haram hukumnya memerangi sama umat muslim. Namun demikian dalam hal ini kan si Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak memerangi keimanan si orang muslim ini, akan tapi kebakhilan orang muslim ini gitu kan, yang tidak peduli dengan sesamanya. Karena memang itu sejatinya umat Islam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, peduli kepada sesamanya. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu rela untuk memerangi orang-orang yang demikian. Dan juga tentang keutamaan kepedulian kepada sesama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Orang-orang yang sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dikarenakan sikapnya yang buruk di dunia gitu, dia mendapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dapat azab Allah Subhanahu wa taala ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikembalikan hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beramal soleh gitu, untuk mengaji, untuk baca Al-Quran. Tidak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mereka ingin bersedekah. Dan di sini para alim ulama dan para guru kita menafsirkan, dan mereka rata-rata sepakat gitu. Bahwasanya sedekah di sini yaitu berzakat dan haji gitu. Karena realitanya ketika mereka hidup di dunia, mereka mampu gitu. Dan mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, golongan ini mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi indahnya Islam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Islam adalah umat yang peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi marilah kita meyakinkan atau mulai detik ini gitu, kita masing-masing kita meniatkan diri menjadi bagian orang-orang yang peduli akan sesama, yang selalu bersedekah,
yang selalu berada tangannya itu di atas. Kalaupun di antara kita ingin memutuskan hidup tidak bergelimbangan harta, jangan sampai kita menyiksa diri kita sendiri, karena Allah SWT pun sangat membenci orang-orang demikian gitu. Dalam hal ini kembali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu dan teman sekalian bahwasanya miskin dalam Islam itu bukan miskin betul-betul kekurangan, akan tapi miskinnya itu adalah dia cukup makan gitu saja. Dan juga pun pastinya gitu, jika dia memiliki keperluan yang lainnya itu pun ya bisa dipenuhi juga gitu. Tapi yang pastinya kembali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak ada sedikit pun kelebihan pada dirinya. Dia hanya mencukupi kebutuhannya sehari-hari itu juga. Jadi ya mereka mungkin berharap gitu, karena memang sejatinya kita semua paham gitu, semakin kita memiliki banyak harta, maka nanti hitungannya di akhirat pun akan semakin lama. Dan di akhir sana pun sebaik-baik apapun manusia, ketika menunggu hisabnya Allah SWT itu bakalan ya ada rasa gelisah ataupun ada rasa lelah gitu. Oleh sebab itu banyak juga para guru kita ataupun para alim ulama kita menjelaskan pada saat ketika di padang mahsyar kelak gitu kan. Nanti ada golongan orang-orang yang meminta kepada Allah SWT agar dipercepat hisabnya gitu. Dan di antara mereka yaitu ada dari golongan orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Dan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang disayangi, yang diridhoi oleh Allah SWT, hisab mereka pun ataupun fase dalam hisab di padang mahsyar pun dipercepat gitu. Itu karena apa? Bukan dikarenakan orang-orang yang jadi jika doa orang-orang yang di padang mahsyar itu dikabulkan oleh Allah SWT dengan mempercepat hisab gitu, itu bukan karena orang-orang yang ya berdoa gitu, padahal mereka bisa dibilang menutup diri dari hidayah Allah gitu kan. Tapi hisab di padang mahsyar itu bisa dipercepat dikarenakan doanya para orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab kelamaan, kebanyakan harta menunggui orang-orang yang dihisab itu. Ya kembali lagi lah pada diri kita. Kita lebih memilih kepada golongan yang mana gitu. Golongan yang hidupnya berkecukupan saja gitu. Cukup lah. Kalau istilah berkecukupan dalam kita kan orang kaya gitu kan. Cukup lah golongan hidup orang yang cukup itu dengan orang yang bisa dibilang orang kaya. Terserah kita memilih yang mana. Yang pastinya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi saya ingatkan, di bulan suci Ramadan ini berbanyaklah diri kita untuk bersedekah. Kita berlomba-lomba untuk mencari perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan saya harapkan juga video ini dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.